Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nosa Syifa Yurinda, NPM 170340170. Di sini saya akan menjelaskan tentang industrial noise atau kebisingan pada industri. Yang pertama, terdapat latar belakang. Kebisingan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan pada waktu tertentu dengan intensitas bunyi yang melebihi batas normal. Pada pabrik, lebih dari 70% aktivitas industri yang dilakukan merupakan sumber asal kebisingan. Dikutip dari Mukhlis, Sudarmanto, dan Hasan 2018. Menurut WHO, diperkirakan sebanyak 250 juta orang memiliki gangguan pendengaran dan 2/3 dari banyaknya orang tersebut menetap di negara-negara berkembang. Setiap harinya, polusi kebisingan merupakan tantangan yang besar bagi orang-orang yang bekerja di industri maupun orang biasa. Secara ilmiah, kebisingan lebih dari 85 desibel dapat menyebabkan gangguan pendengaran maupun kecelakaan kerja. Lalu, setiap kegiatan produksi industri selalu menghasilkan kebisingan, dari proses utamanya hingga penyempurnaan akhirnya. Mesin yang digunakan pada proses industri yang memiliki berbagai sumber kebisingan seperti rotor, strator, roda gigi, dan lain-lainnya. Mekanisme tingkat kebisingan tergantung pada pengerjaan khusus kebisingan dan peralatannya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, emisi kebisingan. Kebisingan dapat didefinisikan sebagai suara yang tidak mengenakan atau tidak diinginkan yang dilepaskan ke lingkungan. Efek buruk tersebut menyebabkan terganggunya manusia pada kesejahteraan mental dan psikologis. Menurut WHO, batas kebisingan untuk industri harus 75 desibel. Masalah utama dalam mengembangkan peta kebisingan yang strategis yaitu menentukan sumber emisi kebisingan. Belum terdapat standar model emisi untuk kebisingan industri. Kekuatan sumber suara harus diukur atau diperkirakan. Cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kekuatan sumber suara yaitu melalui pengukuran. Selanjutnya, gangguan kebisingan industri. Seperti yang kita ketahui dari penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa kebisingan industri lebih mengganggu dibandingkan kebisingan transportasi pada tingkat kebisingan yang setara. Pada tahun 1995, UK National Cycle Laboratory atau NPL melakukan studi hukum efektif untuk tonal noise. Nah, tonal noise di sini merupakan salah satu sumber kebisingan pada industri. Di bawah ini merupakan grafik tes pendengaran subjektif yang termasuk respon terhadap berbagai tingkat kebisingan tonal, kebisingan dari kompresor, dan kebisingan lalu lintas jalan. Dapat dilihat tonal noise atau tonal fan pada industri adalah yang tertinggi dibandingkan kebisingan-kebisingan lainnya. Lalu, dampak kebisingan pada industri. Di sini terdapat 6 dampak. Yang pertama, gangguan kesehatan. Terdapat 2 efek, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Efek secara langsung misalnya gangguan pendengaran, sedangkan efek tidak langsung seperti sakit punggung, mengalami gugup, mual, dan melakukan hal-hal ceroboh, dan lain-lainnya. Yang kedua, terdapat gangguan pendengaran. Hal ini terjadi karena paparan kronis terhadap tingkat kebisingan yang sangat tinggi yaitu lebih dari 85 hingga 90 desibel secara terus-menerus. Yang ketiga ada gangguan tidur. Yang keempat ada gangguan kardiometabolik yaitu mempengaruhi sistem endokrin dan simpatis. Misalnya detak jantung, tekanan darah, hormon stres, dan lainnya. Yang kelima ada penurunan konsentrasi kinerja. Yang terakhir yaitu stres. Selanjutnya, cara pengurangan kebisingan. Yang pertama, perawatan pada ruangan. Masang panel dan sekat penyerap energi suara dan presentasi tinggi dapat menghilangkan dengan energi kinetik panas. Dapat mengurangi 4 hingga 6 desibel kebisingan. Yang kedua, perawatan pada dinding yang terdekat dengan sumber kebisingan. Menutup dinding yang terdekat dengan sumber kebisingan dengan busa akustik atau busa penyerap suara. Dapat mengurangi 2 hingga 6 desibel kebisingan dengan biaya yang rendah. Yang ketiga, membangun penghalang atau pelindung. Penghalang dapat digunakan untuk membuat dinding instan yang mengisolasi kebisingan mesin. Dapat dilihat di gambar di bawah ini, yaitu dibuat sekat yang memisahkan antara mesin dan orang.
jadi tidak langsung terpapar pada manusia. Selanjutnya, studi kasus efek kebisingan pada industri. Yang pertama, woodworking machines atau mesin pengerjaan kayu. Tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh gergaji dalam pengoperasiannya sangat bervariasi, mulai dari 80 desibel hingga 120 desibel. Selain itu, ada juga faktor lain, bahkan ketika mesin tidak dijalankan, gergaji dapat menghasilkan tingkat kebisingan hingga 95 desibel. Sumber kebisingan utama yang terkait dengan operasi pengergajian kayu meliputi transportasi dan bongkar muat log. Industri kayu mengalami peningkatan tingkat kebisingan akibat dari masa modern saat ini, yaitu alat yang memiliki kecepatan lebih tinggi dan mesin yang lebih ringkas. Elemen kebisingan dasar dalam mesin pengerjaan kayu adalah pemotong dan gergaji. Tingkat tekanan suara setara LEEQ di industri furnitur dan manufaktur dapat mencapai 106 desibel. Lalu berikut merupakan sumber kebisingan di industri kayu dan variasi tingkat kebisingan dari satu mesin dan mesin lainnya. Di kolom sebelah kiri merupakan jenis-jenis mesinnya dan kolom sebelah kanan merupakan level kebisingan yang dihasilkan oleh mesin-mesin tersebut. Dapat dilihat di tabel tersebut. Selanjutnya, efek kesehatan terhadap pekerja pada industri kayu. Menurut keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996 pada perdagangan dan jasa, baku mutu tingkat kebisingan yaitu 70 desibel dengan lama paparan yaitu 8 jam. Kebisingan yang berlangsung lama akan memperburuk pendengaran, bahkan akibat paling buruk adalah manusia mengalami tuli. Suara bising yang dihasilkan oleh kegiatan operasional yaitu dari beragam peralatan dan mesin pada industri kayu. Gangguan kebisingan dari pemrosesan kayu dihasilkan dari gergaji, planer, router, dan peralatan lainnya. Lalu, pada salah satu studi Jurnal Kesehatan Indonesia menyatakan terdapat faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan tekanan darah dan denyut nadi, yaitu paparan kebisingan di tempat kerja terutama pekerja industri suatu pabrik. Pekerja yang terpapar kebisingan dengan intensitas sangat tinggi untuk durasi kurang dari 5 tahun beresiko 3 kali lebih tinggi terkena stroke dan 60% peningkatan resiko meninggal akibat penyakit kardiovaskular saat 10 tahun kemudian dibandingkan dengan yang tidak terpapar kebisingan. Dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini, menurut Jurnal Penelitian Pengaruh Kebisingan Terhadap Tekanan Darah dan Nadi pada Pekerja Pabrik Kayu PT Moroko Jember didapatkan hasil penelitian pengukuran intensitas kebisingan pada beberapa tempat kerja sebagai berikut. Jadi dapat dilihat intensitas kebisingan yang telah diteliti pada beberapa sektor tempat kerja telah melewati ambang baku mutu yang sudah ditentukan. Berikut kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, pada kegiatan industri di berbagai negara, kebisingan merupakan salah satu penyebab terbesar kecelakaan kerja. 2. Pekerja merupakan objek yang paling mudah terpapar oleh efek negatif dari sumber-sumber kebisingan kegiatan di industri tersebut. 3. Kebisingan dapat mempengaruhi meningkatnya tekanan darah dan denyut nadi para pekerja pada industri pabrik kayu. Yang keempat, efek dari kebisingan pada kegiatan industri berdampak pada gangguan pendengaran sementara hingga permanen. Untuk saran, dapat melakukan pengukuran kebisingan secara terjadwal dengan alat sound level meter agar kebisingan pada aktivitas industri dapat terkontrol. Yang kedua, diharapkan para pekerja menggunakan alat bantu peredam kebisingan seperti memakai penyumbat telinga atau peredam telinga dan memperlakukan pergiliran shift pekerja yang bekerja di pos paling bising dengan pekerja yang lebih tenang. Yang terakhir, penerapan kontrol teknik, seperti mengganti atau memodifikasi mesin yang memiliki kebisingan tinggi, pemasangan dan perawatan mesin yang lebih baik, dan mengisolasi setiap sumber kebisingan. Last but not least, berikut sumber yang saya gunakan untuk materi-materi yang telah saya sampaikan di atas. Sekian sedikit pemaparan mengenai industrial noise dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Nosa Syifa mengucapkan terima kasih, and see ya!